viral saya baru tahu soalnya. Tune in itu sebenarnya gimana? Setiap penumpang tune in. Ada kata-kata tune in gitu kan gitu. Bogeng Cengel selalu bergembira bersama-sama, bercerita apa saja. Bogeng Cengel selalu menghibur orang-orang semua. Ayo kesini ngobrol bersama. Selamat datang di Bogeng Cengel. Serius tapi menghibur. Oke lor, kembali lagi bersama kita Bogeng Cengel, serius tapi menghibur. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, Cak ya, kita kedatangan tamu atau tamu spesial ya, teman kita biasa dipanggil Bang Jack ya, biasa dipanggil Bang Jack. Kita selaku ini ya, pemain basket sekaligus menjadi seorang wasit nasional ya, wasit nasional di khususnya di daerah Malang aja. Malang Jawa Timur. Malang Jawa Timur. Jadi untuk melihat lebih lanjut lagi seperti apa itu Bang Jack ya, biasanya yang Bang Jack ya, ini kita datangkan tamu spesial kita ya. Selamat datang Bang Jack. Ya, selamat datang. Bandeng Gur. Sampai jalan. Oke, Bang Jack. Ini enak panggil Bang Jack aja nih ya. Bang Jack aja. Oh, Bang Jack. Oke. Bang Jack ini nama aslinya siapa ini Bang? Nama saya Zaki Farid Fanani. Oh, Zaki Farid Fanani. Panggil Kelahiran asli Kepanjen. Oh, asli Kepanjen. Lu memang putra Malang berarti? Putra Malang, Arema. Asli Arema. Asli Arema. Terus dipanggil Bang Jack. Bang Jack. Bandeng tuh. Oke, ini Bang Jack mau sebelum kita bertanya lebih lanjut Bang Jack, ini pengen tanya dulu sih. Jadi seorang pemain basket ya, nah, itu sejak kapan sih Bang? Pengen tahu itu. Saya pada saat SMP itu kan bermain sepak bola. Awalnya saya kronologinya awalnya bermain sepak bola. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Waktu itu saya di SMP Negeri 1 Kepanjen. Alumni sana. Alumni. Nah, di sana kan ada kelas meeting waktu itu. Kelas meeting bola basket. Saya kan ikut sepak bola. Ya. Di situ awalnya kok kelas meeting bola basket ini kok banyak supporternya, banyak cewek-ceweknya. Oh, banyak penontonnya ya. Khususnya cewek kan gitu kan ya. Dulunya gitu kan ya. Nah, ini kan waktu itu kalau di zaman dulu kan sepak bola masih belum ada yang melihat. Kelas meeting sepak bola itu Masih belum rame. Iya, belum ada yang melihat. Cewek gitu kan ya, enggak ada yang supporteri gitu. Tapi kok basket ada kan gitu lah. Berkaca terkait itu, saya langsung waktu masuk ke SMA Islam Kepanjen, di situ langsung mengikuti ekstrakurikuler bola basket. Nah, disitulah saya berlatih awal untuk bola basket. Sampai di perguruan tinggi, sampai ke tingkat nasional. Ya, seperti itu. Dari pemain sekaligus menjadi seorang wasit nasional. Wasit. Kalian ya lebih. Perpindahan itu ditujukan karena yang lihat banyak ceweknya daripada cowoknya. Mungkin kalau awalnya gitu. Awalnya gitu. Dari audiensnya berarti. Iya. Kemudian banyak event, terus kita ikut pertandingan resmi di Kabupaten Malang waktu itu di SMA antar SMA ya, untuk liganya antar SMA. Kemudian pada saat selesai dari SMA Islam, saya melanjutkan di perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Malang. Nah, di sana saya kan jurusan olahraga nih, ya kan. Kemudian ikut UATB, unit aktivitas bola basketnya kampus. Kayak UKM gitu ya. UKM. Nah, di situ saya berlatih di situ mulai pulang kuliah. Jadi habis pulang kuliah, saya latihan sampai malam. Habis latihan tiap hari ya gitu ya kan. Terus pulang ke Panjen, besok paginya kuliah lagi. Jadi aktivitasnya seperti itu. Panjen PP tiap hari. Sama tujuannya karena banyak yang nonton gitu, jadi makanya dia antusias di situ, berlatihnya lebih giat di situ supaya entar nanti dia bisa ke jenjang yang lebih tinggi atau gimana. Itu yang bonusnya yang didapat itu. Makanya dari itu kalau di kampus yang nonton malah lebih banyak kan. Oh, gitu. Kayaknya lebih banyak kan yang nonton. Berarti fans itu malah banyak kan daripada anak SMA gitu kan ya. Gitu.
Berarti motivasi pertama masuk bola basket itu karena audiensnya cewek. Awalnya itu. Awalnya itu. Terus berlanjut ke karir lah, dalam artian mengikuti liga basket mahasiswa tingkat kampus tapi nasional. Waktu itu tetap masih bisa mengikuti di situ. Alhamdulillah ya juara 2. Biarpun tua tapi tetap juara. Tetap juara. Nah, bekas dari situ selesai, saya berpikir apa langsung ke pemain jenjang yang lebih profesional atau gimana. Di situ saya berpikir cukuplah dan berhenti untuk menjadi seorang pemain, sehingga larinya adalah ke wasit. Jadi setelah itu langsung terfikirkan untuk beralih ke wasit. Berarti sudah sering ya Bang Jack ya, ikut-ikut liga-liga dari masa SMA sampai masa kuliah itu Bang Jack ya? Kalau untuk bermain bola basket sering. Sampai sekarang walaupun sudah menjadi wasit pun masih Kalau sekarang hanya main saja, untuk mencari keringat. Mencari keringat. Untuk olahraga aja. Tapi kalau untuk sparring untuk ke pertandingan resmi untuk bola basket enggak dulu. Karena tarafnya sudah di wasitnya. Sekarang kan di wasit nasionalnya. Berarti dari pemain pensi menjadi seorang wasit. Tapi keren. Itu yang pengen saya tanyakan itu ya itu tadi, maksudnya kenapa kok ada pandangan pengen jadi wasit aja ya? Padahal kan kalau jadi pemain mungkin sekarang kan sudah tingkat nasional ya Bang Jack ya. Sudah tingkat nasional, kita kan tidak tahu, tidak menentu umurnya bisa menjadi lebih tinggi lagi, entah itu nanti di internasional dan sebagainya. Kenapa kok tidak dilanjutkan malah memilih menjadi seorang wasit nasional saja? Berawal untuk beralih profesi menjadi seorang wasit itu adalah bagian dari hobi saya sebagai player, seorang pemain. Sehingga seorang pemain pun dia bisa menjadi seorang pemain profesional, dia juga bisa menjadi wasit profesional, tergantung mana. Pilihan itu setelah keluar dari Universitas Negeri Malang, saya juga langsung mengikuti penataran wasit yang waktu itu diadakan oleh Perbasi Kota Malang, ya, tapi lisensinya masih C, ya kan? C di sana. Kalau nggak salah itu C, jadi ada tingkatannya wasit itu. Kalau C masih tingkatan daerah di level kabupaten kota. Kalau B2 levelnya Jawa Timur, B1 sama A nasional, FIBA Asia. Ya, saya masih taraf di B1-nya di nasionalnya. Bisa. Sudah cukup baik sih, sudah bisa sampai ke nasional. Ya sudah keren banget ya. Sama ini sih Bang Jack, pengen ditanyakan itu, pastikan perjalanannya itu tadi dari SMA, kuliah, menjadi seorang pemain, terus kemudian alih profesi menjadi seorang wasit, itu pastikan perjalanannya kan tidak mudah nih Bang Jack ya. Sangat tidak mudah. Sulit sekali ya. Nah, itu kalau boleh berbagi Bang Jack, gimana sih perjalanannya itu tadi? Jadi gini, kalau misalkan perjalanan mulai dari karir pemain sampai wasit, kalau saya sih kalau pemain mungkin sebatas hobi ya. Tapi kalau wasit itu hobi yang dipertanggungjawabkan. Dalam artian hobinya itu bisa menghasilkan. Tapi saya pernah dikasih tahu oleh senior saya, namanya ini sudah nggak asing lagi untuk di dunia perbasketan di nasional. Ini ada Pak Mul, ya, yang itu mentor saya juga. Jadi prinsipnya adalah wasit itu jangan mencari uang, tapi wasit itu adalah hobi yang nanti terkait kualitasnya akan datang sendiri uang. Jadi tergantung kualitas individunya. Iya benar. Berarti bukan menjadi wasit untuk mencari uang, tetapi uang mencari kita karena kita wasit gitu aja. Kalau kualitasnya bagus, semua tergantung dari kualitas. Keren sih. Sama ini sih. Sama juga keren ini. Nah ini Bang Jack. Gimana? Bilang berbincang mengenai perwasitan basket ya. Pasti kan ada beberapa aturan-aturan
baik tingkat nasional maupun internasional maupun lokalnya pasti kan ada. Nah itu saya mau tanya nih Bang Jack, untuk aturan-aturan dalam bermain basket itu baik di lokal, nasional maupun internasional itu apakah ada perbedaannya atau tidak ini Bang Jack? Oke. Jadi untuk rules atau aturan yang di permainan bola basket itu satu aturannya, hanya di FIBA rules. Jadi kita mengikuti di Indonesia itu ada aturan namanya FIBA rules, Federasi Internasional Basketball Asia. Jadi yang di anut oleh Indonesia itu adalah FIBA. Di atasnya FIBA juga ada lagi NBA. Ya, itu yang kayak LeBron James, Kobe Bryant, nah itu NBA yang aturannya itu semi apa ya, kayak agak sedikit bebas, cuma ya resmi juga kan gitu. Sedikit berbeda dengan FIBA rules. Jadi aturan memang yang dipakai untuk tingkat daerah maupun kabupaten kota, provinsi, nasional itu mengacu pada FIBA. Kalau di Indonesia seperti itu. Berarti masih tetap memegang satu acuan berarti. Satu acuan. Mungkin lebih untuk di FIBA-nya lebih ketat, kalau untuk di NBA-nya mungkin agak dibebaskan karena untuk tontonan itu. Kemungkinan seperti itu. Nah, Pak, ini Bapak nggak pengerti ya? Sering lihat. Sering lihat. Sering lihat. tadi kan jadi Saya kira jadi wasit juga. Mengerti ya. sebentar Jadi ini kan sering baca-baca di YouTube juga banyak. Oh, iya. Memang ada aturan di YouTube, di Google itu juga ada. iya sedikit menarik sih. Di FIBA-nya tadi kan ada aturan, terus di NBA-nya agak bebas. Nah itu maksudnya itu yang bebas yang seperti apa ini? Oke, jadi gini, kalau misalkan di NBA karena dia entertain, ya jadi entertain. Kalau ada seorang pemain dengan kualitas yang sangat bagus tinggi, kalau di FIBA itu kalau misalkan langkah layup-nya itu maksimal ada 3 sekarang aturannya, tapi kalau NBA itu bisa 5 sampai 6 dia. Ya, kan? Itu pun biasanya nggak ditiup oleh wasit, jadi dibiarkan saja. Ya, dan itu sebuah entertain kalau memang itu pemainnya itu pemain apa istilahnya pemain bagus, seperti itu ada spesifikasi khusus begitu. Mungkin ada pemain bintangnya. Pemain bintang. Jadi di atas kepalanya ada bintangnya gitu. Kalau di FIBA maupun pemain bintang atau enggak, kalau memang sesuai aturan itu ya kena foul. Namanya violation. Kalau di basket violation ya. Iya. Keren sih. Nah ini Bang Jack, selain berprofesi sebagai seorang pemain, terus kemudian menjadi seorang wasit profesional di basketball ya, itu kegiatan Bang Jack sehari-hari apa ya? Kalau saya sendiri, saya posisi sekarang lagi mengajar. Jadi gimana? Jadi guru. Wow, Guru di Gugu dan Tiru. Siap. Hanya mungkin nanti bisa siswa-siswanya mengikuti jejaknya Bang Jack ini yang positif itu tadi gitu ya. Jadi saya mengajar di SMK Cendika Bangsa kalau kurang lebih mulai dari tahun 2012. SMK Cendika Bangsa. Kebetulan Iya. Kamu dari mana ya? Alhamdulillah baik Cendika Bangsa. Oh iya. Baru tahu saya baru baca ini tadi. Bisa diminum nggak? Saya minum dulu mau dicek. Oh iya, silahkan. Ini ya minuman dari Cendika Bangsa ya. Biasanya disebut sebagai Cendika Water ya. Cendika Water. Apa namanya? Air pegunungan asli dari Gunung Kawi. Gunung Kawi. Saya pernah kenal ini kayaknya. Saya pernah yang ngurusin saya kayaknya. Oh gitu. Iya. Makanya kalau mau beli ya langsung ke SMK Cendika Bangsa. Jadi itu ya, misalnya mau beli ya, entah itu mau ada acara hajatan, acara mungkin ini ya nonton permainan bola basket ini Wah, ini bisa. minumnya kesehatan. Kesehatan. Boleh diminum lagi supaya sehat? Oke. Nah, jadi itu ya, apapun kegiatannya, apapun acaranya, Cendika Water minumannya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, sedikit mengenai Bang Jack ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan menguak lebih dalam lagi seperti apa itu Bang Jack ya. Tapi setelah video berikut ini.
Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit cuplikan mengenai Bang Jack dalam bermain bola basket ya, geng ya. Ini ada yang penasaran. Viral. Itu viral, saya baru tahu soalnya. Tune in itu sebenarnya maksudnya gimana? Setiap lempar tune in. Kata-kata tune in gitu. Kok pasti masuk gitu ya? Iya. Maksudnya kok pasti masuk? Iya. Jadi gini, ada sejarah dulu saya ini kan balik lagi saya ke wasit. Jadi tune in itu ada mentor saya juga namanya wasit dari FIBA, wasit Asia tapi dari daerah. Levelnya udah Asia, namanya Mas Johan Christian. Jadi pada saat mau pertandingan, mimpin pertandingan, itu kita briefing namanya BQ. Jadi beliau itu ngasih semangat ke wasit, teman-teman wasit itu kalau mau turun wasit, teman-teman harus tune in. Tune in itu apa? Teman-teman tune in itu semangat. Harus selalu semangat, harus selalu fight, harus selalu siap kan gitu. Lah, saya bawa lah ke pertandingan. Kalau saya latihan setiap hari Rabu, Jumat, Minggu di SMA, nah itu saya berlatih dengan teman-teman Java Muda Kepanjen. Ya. Jadi saya sering di situ sama teman-teman klub latihan bersama. Sehingga pada saat saya syuting itu saya namai tune in. Tune in itu kan semangat. Tune in. Pantesan setiap Masuk itu tadi. Itu filosofinya seperti itu kalau dari saya sendiri. Nah, itu dari filosofi tune in-nya. Nah, Iya. sekarang mengenai tekniknya. Nah, itu loh yang pengen. Kok kayaknya saya pernah nyoba pada saat saya masih SMA itu pengen nyoba ngelempar basket itu ya. Iya. Padahal antara saya dengan basket itu lebih besar badan saya. Tapi saya ngelempar itu nggak pernah bisa masuk. Berarti kan ada teknik dan caranya sendiri. Nah ini dari ngeliat video tadi ya teman-teman ya kan nggak pernah yang miss ya, pasti masuk terus dari jarak dekat maupun jauh. Nah, itu tekniknya nih Bang Jack, seperti apa sih tekniknya melempar bola basket itu tadi? Berarti kan nggak boleh sombong nih. Harus humble kan? Harus humble. Iya, harus humble. Iya. Harus humble. Nggak boleh sombong. Kalau masuk terus itu nanti kan dikirain takabur. Harus rendah hati. Siap. Kalau memang tekniknya itu saya basket mulai dari SMA kelas 1. Jadi saya sekolah basket di Bima Sakti. Ada sekolahnya. Klub ikut klub di sana. Selama 3 tahun saya di sana. Kemudian yang tadi saya bilang masuk ke kampus, jadi ada basic dari klub itu saya bawa ke kampus sehingga di sana latihan terus. Makanya setiap kali pulang kuliah saya latihan basket. Meskipun anak-anak latihan sudah selesai, saya latihan sendiri. Setiap Setiap hari kuliah. saya nambah latihan sendiri. Jadi buat yang di rumah nih atau adik-adik yang melihat video ini, latihan itu kalau tidak komitmen, tidak konsisten nggak bisa. Jadi latihan itu harus konsisten. Sehingga apa? Ketika kita masuk itu gagal, shoot lagi gagal, pasti berulang kali. Nanti kalau dia gagal, salah satunya pasti ada yang Masuk. karena dia sudah berusaha. Nah, komitmen itu yang harus dijaga. Interval latihan itu yang harus dijaga. Nah, latihan-latihan yang berulang-ulang itu menimbulkan stimulan pada otak kita. Nanti setiap kali shoot, nah, pasti itu akan tertujunya pada range. Karena latihannya berulang-ulang. Pantes itu. Enak bro. Tiba-tiba latihannya ke latihannya ke SMA. Jadi SMA itu 2 sekolah lah ya. Bang Jack. Pulang sekolah dari SMA langsung sekolah. Basket. Kayak ikut klub gitu mungkin. Ikut klub, Jadi ya. latihan sampai sore. Ini sore sampai malam. Sore sampai malam. Saya tiap hari SMA terus belajarnya itu gimana? Saya tanyakan. Sore, pagi sampai sore sekolah. Sore sampai malam basket. Terus belajarnya ini kapan? Terima kasih sudah diingatkan. Waktu lampau ya. Karena saya dulu itu kalau di SMA ini sedikit cerita, saya balik lagi ke SMA. Jadi saya itu terkenalnya anak yang nakal. Tapi saya di situ juga hampir dikeluarkan dari sekolah. Pernah ya? Sering. Sering. Sering dipanggil sama guru BP
atau dulu sekarang ini guru BK ya. BK. Oh iya, Kalau sekarang BK BK. ya. Itu mau dikeluarkan saya masih ingat itu. Dulu ada seorang guru namanya Pak Tommy, ini sekarang masih ada. Beliau masih ada. Bilang ke saya seperti ini, "Kowe nakal ora kok?" Ini pesannya, "Kowe nakal ora, tapi bangga orang tuamu ambil sing gawe uripmu ini." Nah, bahasa Jawanya gitu. Iya. Bahasa Jawa. Akhirnya saya waktu itu mengikuti tes, kalau sekarang ini bidik misi, Bidik misi. program dari pemerintah. Kalau dulu namanya PMDK, jalur prestasi. Nah ini untuk juga mungkin semangatnya teman-teman yang ada di rumah, sebagai contoh mungkin dari yang kecil ini sehingga sampai seperti ini. Dulu saya jadi anak nakal, terus sampai tesnya itu waktu itu tes saya diikutkan untuk tes olahraga di Universitas Negeri Malang, jalur prestasi. Akhirnya saya tes saya itu membawa dari serangkaian tes, ada tes bola basket, bola voli, sepak bola, renang, atletik dan lain-lain. Banyak tes di sini. Saya hanya memakai sepatu satu. Sepatu satu, maksudnya satu pasang, bukan satu. Oh, Itu pasang ya. Satu Kalau pasang. nanti gimana nanti kalau nggak bisa tes? Iya, kan gimana? Nah itu saya ikut tes. Waktu itu saya ikuti serangkaian tes. Ini saya kan rumahnya saya ini kan di pinggir sungai. Ini salah satu ketidakmampuan saya untuk mengikuti tes renang. Saya nggak bisa renang, rumah saya pinggir sungai. Padahal sebelah sungai itu. Sungai. Tapi nggak bisa Saya nggak bisa renang. renang, tapi nggak bisa renang. Nah itu akhirnya waktu itu saya tes renang 50 meter pulang klik, dalam artian 50 meter kali. Iya. Saya melihat ini sebelum tes, saya melihat kanan kiri saya. Wah itu lengannya besar. Saya kan kecil nih. Ini atlet nih, saya bilang gitu, ini atlet nih. Udah itu mental saya udah agak sedikit turun kan. Tapi sebelum tes waktu itu masih ada HP ya. Saya telepon orang tua saya minta doa ke orang tua saya. Bu, doakan saya mau tes renang karena saya tidak bisa renang. Oh iya, didoakan. Akhirnya saya melakukan tes. Gayanya itu gaya bebas. Yang penting nyampe waktunya tuh antara 50 meter awal 50 meter balik lagi itu harus nyampe, jadi itu memakai timer. Akhirnya saya start turun dengan gaya saya yang seperti itu karena saya nggak bisa renang ya. Gaya bebas ya, saya bebas miring ya itu kan. Terus saya agak di 50 meter pertama itu saya pegang tembok pertama, terus lalu saya tendang itu dan balik lagi. Di 50 meter yang kedua, terus saya naik ke atas, saya lihat kanan, kiri kok nggak ada orangnya. Saya kira ini saya terakhir sendiri kan, saya nggak bisa renang. Terus saya lihat ke belakang, masih banyak itu. Ternyata duluan. Nah ini kan berkat doa dari orang tua. Itu salah satu motivasi saya sampai saat ini, sehingga doa orang tua itu sangat-sangat bermanfaat untuk ke depan. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit cerita mengenai Bang Jack dari yang dari awal pemain basket, terus menjadi seorang perwasitan. Terus mau tanya lagi nih Bang Jack, kita kembali lagi ke perwasitan. Kayaknya masih banyak ini. Masih banyak yang menanyakan mengenai perwasitan. Boleh saya minum lagi nih? Boleh, silakan. Tidak kayak apa soalnya. Gratis kok. Betul sekali. Yuk kita lagi. Apapun kegiatannya, jadi kawan dan minumannya. Untuk balik ke perbasketan dulu nih, dari basket mungkin kan sampean mengidolakan, pasti ada idola. Jadi ada suatu pemain entah itu di pemain di Indonesia atau di luar, itu ada yang diidolakan. Itu kalau boleh tahu siapa yang diidolakan? Ini pemain luar negeri dulu ya. Oh iya. Kalau di luar negeri itu karena
koleksi saya sepatunya Kobe Bryant. Idola saya adalah pemain Lakers, sudah meninggal. Nomornya nomor berapa? Saya selalu memakai nomor punggung 8 di belakang. Dan sepatu saya juga harus memakai Kobe Bryant karena saya mengidolakan beliau, sehingga dengan potensi-potensi akrobatiknya pada dia jadi pemain nasionalnya USA waktu itu, ya kan? Jadi saya mengidolakan beliau dan beliau menjadi MVP waktu itu di pemain dunia di bola basket. Kalau di pemain nasionalnya yang Indonesia ya, di Indonesia ini Abraham Wenas. Kok ngerti? Ya tahu kan, Lihat di YouTube. Saya curiga Bang Jack. Jangan-jangan pemain bisa di sini. Shootingnya bagus, terus attitude-nya juga bagus di luar maupun di dalam lapangan. Waktu saya pernah mimpin Daniel Wenas waktu itu di liga profesional, dia respect banget sama wasit dalam komunikasinya saya, sehingga dia banyak idolakan oleh kaum muda. Berarti bukan cuma skill ya, attitude juga. Keren sih. Itu kalau di basketnya, saya ini penasaran di wasitnya itu siapa yang mungkin jadi panutan. Itulah. Nah, jadi panutan, jadi sampai turun sampai lisensinya ke nasional, itu pasti kan ada yang ditiru atau dibuat acuan. Saya pengen seperti ini. Kayak tadi di pemain ada 2 orang, Kobe sama Abraham Wenas. Nah, ini yang diwasitnya ini siapa? Saya kalau di nasional dulu ya. Boleh. Kalau di nasional dulu, ini ada senior saya yang saya bilang tadi adalah Pak Mulyo. Pak Mul ya. Oh, Pak Mul. Ada juga Pak Purwanto. Beliau ini adalah senior kita di bola basket nasional juga, sesepuhnya basket di wasit. Sampai saat ini beliau ini dia masih menjadi wasit di umurnya yang cukup rentang, tapi di ekstrim. Jadi wasit itu di bola basket khususnya itu ada 5 lawan 5 namanya konvensional, kalau yang 3 lawan 3 namanya ekstrim. Sekarang ada eventnya seperti itu. Beliau ini sekarang lagi fokus di ekstrim. Berarti ada di mana ya? Selo dong. Terima kasih Pak Mul sama Pak Pur ya. Terus kemudian yang dari FIBA itu ada juga dari Jatim yang tadi saya bilang itu ada Mas Johan Christian. Beliau wasit salah satu panutan saya yang dari Asia, tapi dia daerahnya ini di Jember. Basicnya Jember. Dari Jawa Timur daerah menjadi seorang wasit internasional. Ya, itu saya sempat sedikit diskusi dulu waktu dikasih masukan, sehingga saya sampai ke level nasional ini karena bimbingan beliau, arahan beliau. Ada salah satu momen kata-katanya beliau ini yang sampai saat ini tidak pernah saya lupakan, yaitu belajar. Kalau kamu tidak belajar maka akan terlihat bodoh. Nah, makanya kalau wasit itu adalah belajar terkait peraturan. Nah, peraturan ini sangat banyak, ini rulesnya ini banyak itemnya ini ya. Ini nggak tanya apa hafal saya rulesnya, ini enggak. Nah, terus kalau waktu mimpin itu gimana? Nah, maksudnya dalam artian apa ya, kita ambil yang poin-poin penting saja. Tapi memang seorang wasit harus secara profesional harus hafal secara rules. Karena kalau nggak hafal rules, gimana kalau kita mimpin pertandingan kalau kita nggak hafal rules? Makanya nih pemain pelatih tanya pasti berkaitan terkait rules. Yes, itu sih yang pengen saya tanyakan lagi. Kan misalnya kayak di permainan sepak bola ada pelanggaran atau foul, pasti kan ada protes dari pemain, kartu merah, kartu kuning dan sebagainya. Nah, itu yang pengen saya tanyakan itu, kalau di basket itu apakah ada kartu merah atau kartu kuningnya gitu? Kalau di basket ada, tapi tidak pakai kartu. Oh, ada tapi tidak pakai kartu. Pakai sinyal wasit, namanya technical foul atau eject foul. Ejector. Berarti nggak pakai kartu
itu klik gitu kan. Dia pakai sinyal tangan sudah, pemain udah paham. Tapi kalau setahu saya selama saya memimpin Liga Jawa Timur maupun di nasional, selama saya mimpin itu tidak pernah ada, setahu saya ya, selama saya mimpin itu sampai mukul pemain, mukul wasit gitu. Karena menurut saya anak-anak yang mengikuti permainan bola basket atau event bola basket ini, mereka ini sudah apa ya, istilahnya secara profesional lah untuk mengikuti, sehingga tahu efeknya nanti buat dia apa, untuk klubnya apa. Berarti hanya sebatas pelanggaran kecil berarti. Pelanggaran kecil itu normal, di olahraga itu normal itu ya. Itu sih Bang Jack ya. Sedikit banyak ya cerita tentang Bang Jack. Kalau Oleh A sampai Z kayaknya kalau full semua ini tidak cukup. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit banyak tentang Bang Jack. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini ya, pertemuan keluarga kan guru. Iya. Jadi itu ya teman-temannya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Ada satu lagi pertanyaan nih, satu lagi untuk penutup. Banyak nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Habis. Oke, untuk satu lagi nih Bang Jack ya, untuk penutupan. Kesan dan pesannya lah untuk teman-teman di rumah ini nanti, bagaimana untuk menjadi seorang pemain basket sekaligus menjadi seorang wasit nasional. Oke, jadi ini kalau dari saya ya. Oh, iya. Dari saya buat teman-teman yang kalau ada hobi, silakan. Hobi itu bisa diimplementasikan menjadi sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaan itu jangan yang fokusnya ke money atau uang. Jadi memang hobi yang menghasilkan, tapi uang yang datang sendiri. Tergantung ya dari kualitas individunya. Pesan saya di situ komitmen, disiplin dan kejujuran itu penting di setiap efektivitas apapun. Itu saja. Jadi itu ya teman-teman, terlalu mendalam. Iya, pesan-pesannya dari Bang Jack itu komitmen, disiplin dan kejujuran. Itu 3 poin penting dalam untuk meraih kesuksesan ya Bang Jack ya. Oke, mungkin sampai sini dulu Bang Jack ya. Terima kasih. Kalau kita teruskan lebih panjang, mungkin bisa di next episode saja. Ada part 2-nya membahas mengenai tune in. Oke teman-teman, kita selesai sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus ada tombol lonceng di pojokan, diklik biar nanti pada saat kita mengupload video-video baru langsung dapat notifikasinya. Oke, kembali lagi bersama Boge Cengen. Serius tapi